namanya berjihad begitu. Ya. Itu benar atau enggak sih, Ustaz? Husnu taba'ulil mar'ati li zawjiha. Seorang istri yang mengurus keluarganya sama dengan pahala jihad suaminya. Berarti suaminya itu sedang berjihad untuk mencari nafkah, mencari, karena istri di rumah. Hukum asalnya kebahagiaan istri itu bukan ketika dia mendapatkan Grammy Award. Award istri adalah ketika dia berhasil mendidik anaknya soleh solehah. Lalu perempuan komplain, enak sekali laki-laki itu kerjanya jihad, kamu pun juga jihad juga sama. Karena makna jihad diambil dari 3 huruf, jim, ha, dal, artinya mengerahkan segenap kemampuan. Jadi apa yang kita mampu. Jadi setiap orang punya jihadnya masing-masing. Jadi kalau Pak Nas jihadnya adalah di penegakan hukum, lalu kemudian Bapak guru mendidik di kelas, makanya ketika Jepang dulu Hiroshima Nagasaki hancur, pertanyaan kaisar pertama, berapa orang guru? Selama masih ada guru, berarti jihad pendidikan anak-anak. Nah, adapun orang yang menjadi masalah kita adalah ketika kita mengatakan bahwa agama ini hanya bisa ditolong oleh satu profesi, hanya ustadz, hanya tokoh agama. Padahal ketika Salahuddin Al-Ayyubi berhasil menolong Palestina, dia adalah seorang tentara, dia panglima perang. Begitu juga dengan Muhammad Al-Fatih. Jadi kalau kita memahami bahwa innallaha idza ahabba qauman, kalau Allah suka abdan, seorang hamba, ista'malahu, Allah pakai hamba itu. Jadi sama seperti kita punya cincin, kita suka cincin ini, kita pakai. Begitu juga ada orang yang dipakai Allah dalam satu profesi. Kalau sudah dipakai Allah di profesi itu, ia profesional aja dibilang itu. Innallaha yuhibbu 'abdan idza 'amila 'amalan ayyudsqinahu. Allah suka kepada seorang hamba kalau dia melakukan sesuatu dia profesional. Kalau memang hukum, geluti hukum itu untuk menegakkan keadilan, menolong orang teraniaya. Kalau memang dia jadi polisi, tentara, menegakkan keadilan. Kalau dia jadi pemimpin, pemimpin yang adil. Baik. Oke. Ustadz, lalu ini bagaimana nih untuk kita bisa mengetahui jika memang pekerjaan yang kita lakukan ini sudah benar-benar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah bekerja sejak subuh. Setelah sahur kita berangkat bekerja. Kita pulang malam sampai rumah. Ini bagaimana kita bisa mengetahui bahwa ini adalah yang sudah diridhoi? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hitung-hitung diri kamu sebelum kamu dihitung Allah. Wazinuha qabla an tuzanu. Timbang-timbang dirimu sebelum kamu ditimbang nanti di mizan kebaikan. Kita sekarang tidak punya waktu untuk merenung sejenak. Kira-kira profesi saya ini menolong saya nanti di hadapan Allah atau tidak? Ketika saya dikriminalisasi, siapa yang menolong saya? Ketika itu adalah sahabat-sahabat dari kalangan lawyer. Karena saya buta hukum positif, hukum negara. Nah, nanti Ustadz akan kami bantu di pengadilan. Artinya bahwa ada orang-orang yang menolong agama Allah dengan ilmunya, tapi ada yang bisa, ketika hukum ini kita pakai, ketika keahlian kita di bidang komputer ini, sekarang bagaimana orang bisa menonton Ustadz Abdul Somad? Itu kan bukan dari Fakultas Agama Islam, tapi dari Fakultas Sains dan Teknologi. Dia sedang menolong. Bukan melihat profesinya, tapi dilihat apa efeknya terhadap diri, terhadap orang lain, terhadap agama. Kalau ini baik untuk agama, makanya doanya, kalau ini baik untuk agama saya ya Allah, untuk diri dan keluarga saya, maka kuatkan saya di sini. Tapi kalau ini tidak baik, selamatkan saya. Nah, jadi tidak hanya sekedar keberhasilan, kesuksesan dalam bentuk materi, karena materi ini kan kata Sayyidina Ali, an-nasu niyam, manusia ini sekarang ini sebetulnya sedang tidur semua. Falamma matu, ketika dia mati, intabahu. Saat dia mati, disitulah dia terbangun dari tidurnya. Oh, ternyata hanya fata morgana, hanya mimpi. Kehidupan yang sesungguhnya apa yang sedang kita buat sekarang.